Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 7 untuk mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai pasar konsumen dan perilaku pembelian konsumen. Baik, izinkan saya untuk perkenalkan diri saya serta teman-teman yang ada dalam kelompok 7 ini. Yang pertama dengan saya sendiri, Siswa Alberto Gardavarius dengan NIM A1B020342. Yang selanjutnya M. Zaki Al-Hanani dengan NIM A1B018107. Yang terakhir Sinta Dewi Maharani A1B020343. Baik, untuk memulai presentasi kami akan mulai dengan definisi. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Yang pertama adalah definisi pasar konsumen. Pasar konsumen atau consumer market adalah pasar yang dicirikan oleh pembelian barang untuk konsumsi pribadi daripada dijual kembali. Pasar ini melibatkan pemasaran barang-barang konsumsi seperti elektronik, makanan, dan minuman, dan pakaian, dan lain-lain sebagainya. Next. Next slide. Perilaku pembelian konsumen. Perilaku pembelian konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Next. Model perilaku konsumen. Jadi model perilaku pembelian perilaku konsumen ini mengacu pada tindakan yang dilakukan baik secara online maupun offline oleh konsumen sebelum membeli suatu produk atau layanan. Proses ini mungkin termasuk berkonsultasi dengan mesin pencari, terlibat dengan posting media sosial atau berbagai tindakan lainnya. Jadi karakteristik model perilaku konsumen ini adalah pembeli atau konsumen mempengaruhi bagaimana orang tersebut mempersiapkan dan bereaksi terhadap rangsangan strategi pemasaran yang dilakukan oleh pelaku bisnis dan proses pengembalian keputusan pembelian yang mendorong untuk melakukan transaksi pada saat itu juga. Next. Oke, mungkin itu aja dari saya. Silahkan dilanjutkan oleh anggota yang lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Yang pertama, ada faktor budaya, merupakan serangkaian nilai, persepsi, keinginan, dan perilaku dasar yang dipelajari oleh anggota masyarakat dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, ada faktor sosial, yaitu cenderung menjadi pendorong utama seseorang untuk melakukan pembelian. Lingkungan pergaulan biasanya dapat membentuk karakter dan perilaku seseorang dalam bersikap serta mengambil keputusan. Terus ada faktor pribadi, adalah beberapa faktor yang termasuk dalam proses pengembalian keputusan seseorang dalam membeli sesuatu, misalnya ada umur atau tata siklus hidup. Terus yang kedua pekerjaan, yang ketiga situasi ekonomi, yang keempat gaya hidup, pola hidup orang tersebut yang tergambarkan pada aktivitas dan opini, terus yang terakhir ada kepribadian serta konsep diri seseorang tersebut. Terus yang terakhir ada faktor psikologis. Terdapat beberapa faktor juga yang termasuk dalam faktor psikologis, yaitu motivasi, kebutuhan yang mendorong seseorang secara kuat dalam mencari kepuasan atas kebutuhan. Terus yang kedua ada persepsi, yaitu proses melakukan penyeleksian, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk gambaran yang berarti tentang dunia.
Yang ketiga, pembelajaran, yaitu perubahan perilaku seseorang karena pengalaman yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah keyakinan dan sikap, di mana keyakinan dapat diartikan sebagai pemikiran deskriptif yang dipertahankan oleh seseorang mengenai sesuatu, sedangkan sikap merupakan evaluasi perasaan dan kecenderungan yang konsisten atas suka atau tidaknya seseorang terhadap sesuatu. Baik, untuk materi yang selanjutnya, proses keputusan pembelian produk baru itu terlibat dalam 4 hal. Yang pertama, kesadaran. Tahap ini merupakan tahap di mana konsumen tahu akan produk baru, tetapi kekurangan informasi yang lebih jelas dan detail tentang produk tersebut. Yang kedua, ketertarikan. Konsumen mulai mencari informasi lebih lanjut tentang produk baru tersebut. Yang ketiga, percobaan. Konsumen memutuskan untuk mencoba dalam skala yang kecil untuk mengetahui apakah nilai produk dan pengalaman kualitas atau rasa sesuai. Yang keempat, pengadopsian. Tahap terakhir di mana konsumen menentukan apakah akan menjadi pemakai tetap atau tidak. Baik, sekian saja dari kelompok kami mengenai pasar konsumen dan perilaku pembelian konsumen. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Simson Alberto Davarius, teman saya Zaki boleh on mic ya. Dengan teman saya Zaki. Oke. Dan yang terakhir Sita Dewi Maharani. Zaki Al-Hanani. Ya, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.